Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana perkembangan IHSG untuk seminggu ke depan, dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Unilever, kedua Mayor, ketiga ULTJ, keempat Sido, dan kelima Inaf. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 0,42% ke level harga 5.272. Kita lihat pada hari Rabu kemarin asing kembali net sell senilai 319 miliar. Kita cek apa saja saham yang dijual asing. Jadi saham yang dijual asing ada BBNI urutan pertama 167 miliar, Telkom 166 miliar, ketiga Pren 34 miliar, keempat Jasa Marga 30 miliar, dan kelima INKP 29 miliar. Kita langsung saja ke indeks. Indeks masih bagus ya, selama bertahan di atas 5.200, masih mengarah ke 5.400. Ya, walaupun kita tahu dalam mengarah ke sana ya pasti ada koreksi-koreksi wajar. Selama bertahan di atas 5.200, indeks masih bagus. Kalau sudah breakdown dari 5.200, arah selanjutnya menguji support sideway yang setelah dia breakout itu di 5.100. Jadi seperti itu untuk indeks, masih aman ya, masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan walaupun ada koreksi-koreksi kecil. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada UNPR yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 0,31% ke level harga 8.200. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR masih bermain di area range sideway-nya, di pertengahan range sideway-nya di 8.200. Range sideway-nya ada di 7.930 sampai 8.400. Unilever apakah bisa spekulasi buy? Bisa aja Bapak Ibu. Buy di harga penutupan di 8.200, cut loss-nya di bawah EMA 200 di 7.880 sampai 7.900. Itu harga cut loss Unilever dengan potensi kerugian di 3,51%. Di mana take profitnya di dekat trade line-nya ini di 8.400 ya sekitar 2,59%. Tapi kalau mampu breakout, arah selanjutnya ke 8.700 sampai 8.800, sekitar 5% dan sampai 6%. Jadi seperti itu strategi saya kalau mau beli Unilever. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau lebih sabar menunggu dengan resiko ketinggalan kereta, kalau dia rebound dan breakout 8.400, ya Bapak Ibu beli di bawah sini aja, di dekat-dekat supportnya ini di 7.900 sampai 8.000. Cut loss-nya ya agak di dalam lagi karena di 7.800 di 2,5% dengan potensi profit terdekatnya aja di 5%, jadi 1/2. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman beli di area support di dekat EMA 200-nya di 7.990 sampai 7.980. Jadi seperti itu untuk Unilever, atau nunggu dia breakout ya. Breakout 8.400. Kalau buy on breakout, beli di atas, beli setelah dia breakout, cut loss-nya di 8.100 ya, di bawah EMA 60-nya, sekitar 3%, potensi profit sekitar 4%. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Mayor yang pada hari Rabu ditutup di level harga 2.250 sama harga penutupan pada hari Selasa. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor masih istirahat setelah naik sangat tinggi. Kita cek dari bottom udah 71%. Masih wajar kalau Mayor sekarang sedang istirahat. Ya, lagi bermain di area sini. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nanti aja dulu ya. Melihat arah dulu. Mayor kemana? Ini range sideway-nya juga nggak lebar ya. Jadi sekitar 5% aja. Ya Bapak Ibu mending nunggu dia di support di 2.210 sampai 2.230. Di daerah sini belinya, cut loss-nya di bawah ini. Nih, kalau beli di 2.210, cut loss ini di 7% dengan potensi profit sekitar 5,96%, sekitar 6%. Ya, seperti itulah. Jadi seperti itu untuk Mayor. Masih istirahat sideway.
belum tahu sampai kapan nih, nunggu momentum juga kayaknya untuk mayor. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada ULTJ yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 0,61% ke level harga 1650. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ masih akan mencoba menguji resisten di 1650 sampai 1660. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1700. Dan saya mau ralat, waktu analisa saya sebelumnya tentang ULTJ, saya bilang harga wajar ULTJ itu ada di 2000. Ternyata itu belum sepenuhnya saya hitung, dan saya update lagi, harga wajarnya bukan di 2000 ya, tapi di 1500 sampai 1600. Jadi ULTJ ini lagi di harga wajarnya ya, dengan kondisi laporan keuangan kuartal 2 ini. Tapi kalau secara teknikal, kalau ULTJ mampu breakout dari 1660, resisten sideway-nya yang terbentuk dari bulan November 2019, itu potensi bagus ya untuk ULTJ dalam jangka pendek. Kalau dia mampu breakout 1660, ya potensi menguji resistennya lagi di 1740 sampai 1750. Jadi yang mau spekulasi buy, hati-hati, mending nunggu di bawah sini aja di 1550. Bisa spekulasi buy di EMA 200-nya di 1550 sampai 1560. Take profitnya ya di atas resistennya aja, di resistennya di 1650. Itu resisten sideway-nya. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume ULTJ juga tidak ada kenaikan yang signifikan, dan walaupun indikator MACD mengarah ke atas dan sudah terbentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga makin meningkat, ya terdekatnya menguji dulu 1660. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1740 sampai 1750. Jadi seperti itu aja untuk ULTJ. Wait and see dulu, buy on breakout atau buy on support. Jadi jangan beli, kalau saya ya, disclaimer on, tapi jangan beli di bawah resistennya ini, apalagi beli di pertengahannya ini. Mending nunggu di supportnya ini di 1560 sampai 1670. Cut lossnya di bawah EMA 150-nya di 1510 sampai 1520. Take profit di dekat resisten di 1640 sampai 1650. Ya, seperti itu aja untuk ULTJ. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Sido yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 0,36% ke level harga 1370. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Sido masih di pertengahan range sideway-nya 1300 sampai 1400, dan ini Sido ada di harga 1370. Kemana potensi arah Sido masih bingung ya Bapak Ibu. Bisa saja hari Senin dia menguji 1400 atau dia kembali koreksi mengarah ke 1300. Jadi yang belum punya barang mending wait and see dulu di 1310 sampai 1320. Bisa spekulasi buy on support, swing trade, jualnya ya di dekat-dekat resisten di 1400, jualnya di 1380 sampai 1390. Kita cek berapa potensi ke profitnya kalau beli di 1320. Sekitar 5%. Cut loss-nya ya di bawah EMA 20-nya di 1270 sampai 1260, sekitar 3%. Ya hampir 1:2. Harusnya bisa dikatakan 1300 ini adalah support kunci, karena ini yang dulunya resisten yang akhirnya di breakout setelah 1 tahun. Sido tidak mampu breakout dari 1300, dan Bapak Ibu bisa lihat setelah dia konfirmasi breakout, dia melanjutkan kenaikan sebesar 9%, tapi kemudian dia break
breakdown lagi dari resistennya di 1400. Ya, wait and see dulu untuk Shido muncul. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inap yang pada hari Rabu ditutup turun tipis 1,48% ke level harga 3.320. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Inap sudah dipucuk, sangat beresiko ya. Bisa saja hari Senin nanti Inap melanjutkan kenaikan setelah koreksi tidak disertai volume. Ya, kemungkinan akan breakout 3.650. Kalau dia mampu breakout 3.650, ya potensinya ke arah, Bapak Ibu bisa lihat cukup lebar. Range sideway-nya kemungkinan besar Inap akan menguji 5.000 sampai 5.700. Kalau confirm breakout 3.650, minimal tutup di 3.680. Kalau besok dia malah koreksi, ya dia akan mengarah ke support terdekat di 2.980. Kalau itu di breakdown, ya arah selanjutnya ke 2.350, bahkan bisa ke 2.000. Jadi hati-hati, Bapak Ibu bisa lihat volume juga sudah tidak ada signifikan pada saat dia sideway, dan arah indikator MACD garis biru sudah mulai melandai dan mendekati garis merah, dan bar chart di atas 0 makin menipis atau mengarah ke bawah. Nah, seperti ini ya, pertanda tidak baik untuk saham Inap. Yang mau spekulasi buy di mana? Spekulasi buy tunggu di 2.370. Bisa spekulasi buy di 2.370. Cut loss-nya di 2.200 sampai 2.180. Take profit ya di 2.990 sampai 3.300. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.